Perkenalkan, saya Devi Nandawia. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang pengembangan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial berbasis tematik pada kurikulum 2013 serta penguatan pendidikan karakter dan juga P5 pada kurikulum Merdeka dengan penguatan 7 karakter kebiasaan anak di Indonesia. Tonton videonya sampai habis ya. Materi yang pertama yaitu konsep pembelajaran berbasis tematik pada kurikulum 2013. Pembelajaran berbasis tematik dalam kurikulum 2013 merupakan pendekatan yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema yang dekat dengan kehidupan siswa. Menurut Trianto, pada tahun 2014, pembelajaran tematik dirancang agar siswa belajar secara bermakna dengan mengaitkan konsep dari berbagai bidang studi dalam konteks pengalaman nyata. Pembelajaran ini menekankan keterpaduan konsep-konsep yang relevan dengan kehidupan anak, sehingga siswa tidak hanya menghafal materi tetapi mampu menghubungkan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks IPS, pendekatan tematik membantu peserta didik memahami lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi secara utuh, serta menumbuhkan sikap empati dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya ada penguatan pendidikan karakter ataupun PKK dalam kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menempatkan penguatan pendidikan karakter sebagai inti dari proses pembelajaran. Menurut Kemdikbud pada tahun 2017, PKK merupakan gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi oleh hati, oleh rasa, oleh pikiran, dan olahraga. Melalui pembelajaran berbasis tematik, nilai-nilai seperti religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas dapat diinternalisasikan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, PKK bukan sekedar program tambahan, melainkan bagian tak terpisahkan dari pembelajaran yang membentuk siswa berkarakter kuat dan berkepribadian luhur. Selanjutnya ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam kurikulum Merdeka, konsep P5 menjadi fokus utama untuk membentuk pelajar Indonesia yang beriman, berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, mandiri, gotong royong, dan berkebinekaan global. Menurut Kemdikbudristek, pada tahun 2022, P5 merupakan upaya mewujudkan visi pendidikan nasional agar siswa memiliki kompetensi abad 21 yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Melalui P5, pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga melalui kegiatan proyek yang menantang, kontekstual, dan relevan dengan isu nyata di lingkungan sekitar siswa. Dengan demikian, peserta didik belajar untuk berpikir efektif dan bertindak nyata sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya di sini ada sinergi kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dalam pembentukan karakter. Pembelajaran tematik dalam kurikulum 13 dan pendekatan proyek pada kurma sebenarnya memiliki tujuan yang sejalan, yaitu pembentukan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang seimbang. Keduanya menekankan pentingnya pengalaman belajar yang holistik dan bermakna melalui pengintegrasian nilai-nilai PPK dan P5. Sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang menumbuhkan rasa ingin tahu, empati sosial, semangat gotong royong, serta tanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat. Sinergi ini menjadikan pendidikan dasar sebagai pondasi karakter bangsa yang kuat dan berdaya saing. Nah, selanjutnya yaitu 7 karakter kebiasaan anak di Indonesia. Di sini, menurut Thomas Likona pada tahun 2013, pembentukan karakter anak perlu dilakukan melalui pembiasaan dan keteladanan yang konsisten di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Dalam konteks di Indonesia, kebiasaan anak perlu diarahkan pada 7 karakter utama yaitu religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, sopan, dan kerjasama. Ketujuh karakter ini merupakan bentuk konkret dan nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran tematik dan proyek P5, kebiasaan positif tersebut dikembangkan secara alami melalui kegiatan belajar yang menekankan kerja kelompok, diskusi, empati sosial, dan tanggung jawab terhadap tugas. Yang terakhir yaitu implementasi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial berbasis tematik, guru dapat mengaitkan berbagai konsep sosial dengan tema yang relevan seperti lingkungan tempat tinggalku atau kehidupan masyarakat di sekitarku. Melalui kegiatan seperti studi lapangan, wawancara atau simulasi, siswa belajar memahami struktur sosial dan nilai-nilai gotong royong yang menjadi ciri khas budaya Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan pendapat Fogarty pada tahun 1991 yang menyatakan bahwa pembelajaran tematik memberikan kesempatan bagi siswa untuk membangun pengetahuan secara terintegrasi melalui pengalaman yang autentik. Dengan demikian, ilmu pengetahuan sosial tidak hanya menjadi pelajaran hafalan, tetapi juga sarana untuk membentuk karakter sosial anak.
Kesimpulannya yaitu, pembelajaran berbasis tematik dalam kurikulum 2013 serta penerapan P5 dalam kurikulum Merdeka memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berjiwa sosial tinggi. Melalui penguatan nilai-nilai PPK dan pembiasaan 7 karakter anak di Indonesia, peserta didik dibimbing untuk menjadi insan yang beriman, berakhlak mulia, kreatif, serta peduli terhadap sesama. Pendidikan yang mengintegrasikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik ini diharapkan mampu melahirkan pelajar Pancasila sejati yang siap menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa. Itulah tadi penyampaian materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.